waktunya. Iya, Saya di sini mau meminta izin untuk mewawancarai Bapak dalam memenuhi tugas pendidikan Pancasila. iya, Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. boleh. Menurut Bapak, apa makna Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dalam kehidupan masyarakat itu bagi saya sih pedoman ya. Selain ada Undang-Undang Dasar 45, jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 itu kan panjang tuh ya kan. Kalau bagi saya sih Pancasila walaupun saya butir-butirnya nggak hafal, tapi paling enggak saya tahu ada hal-hal yang harus saya ikuti, saya pegang begitu kan, harus saya pegang dalam masyarakat. Pedomannya apa ya, dari Pancasila gitu. Ya, terima kasih Pak. Lalu yang kedua, nilai Pancasila apa yang paling sering diterapkan dalam lingkungan Bapak? Saya pikir semuanya cukup banyak diterapkan sih Mbak, tapi yang saya lihat di sini adalah gotong royong ya, gotong royong dan ke apa ya, kerukunan antar masyarakat seperti itu. Terima kasih Pak. Dapatkah Bapak menceritakan contoh nyata penerapan nilai Pancasila yang pernah dilakukan atau Bapak pernah saksikan? Oke. Yang terkait dengan kerukunan sebagai salah satu contohnya adalah kalau di sini itu kan saya pikir bukan hanya di sini ya, tapi di beberapa tempat yang lain juga pasti ada warga yang memang KTP-nya di sini gitu kan, secara administratif ada di sini. Ada warga yang secara administratif bukan tercatat di sini gitu kan, tapi mereka warga di sini, mereka domisilinya di sini. Dan ada juga yang apa namanya, temporary gitu kan, seperti teman-teman dari mahasiswa dan sebagainya. Dalam setiap kegiatan sih biasanya selalu dilibatkan gitu. Kalau misalkan ada apa-apa, kami selalu ada musyawarah, ada rapat gitu kan. Bahkan anak-anak kos mahasiswa itu biasanya juga dilibatkan oleh Pak RW atau misalkan ada ketua kegiatan apa begitu, misalkan Idul Kurban gitu kan. Biasanya bukan hanya warga sekitar saja yang dilibatkan jadi panitia, itu juga adik-adik mahasiswa seperti itu. Terima kasih Pak. Tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat saat ini? Tantangannya ya, Iya. ya tantangannya adalah bagaimana tantangannya itu sebenarnya adalah bagaimana menyikapi adanya informasi melalui sosial media. Itu tantangannya yang paling besar saat ini sebenarnya itu. Kenapa? Karena saya pikir kalau dengan sedemikian mudahnya informasi itu masuk, kalau nggak ada filternya, terus kemudian masing-masing orang punya ego yang cukup besar sehingga lupa bahwa kita punya satu pedoman yang harus kita pegang teguh, yaitu adalah Pancasila. Karena sebenarnya yang mengikat perbedaan, banyaknya perbedaan baik itu suku, agama, ras yang ada di Indonesia ini adalah Pancasila itu sebenarnya begitu. Jadi memang saya pikir tantangannya adalah ya di era digital ini. Terima kasih Pak. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menanamkan nilai Pancasila?
cukup aktif, saya pikir cukup aktif di sini tokoh masyarakat. Ketua RT kami, ketua RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian para ketua, karena memang di sini kebanyakan sebenarnya adalah pensiunan ya, ya. Itu cukup aktif berperan untuk melestarikan nilai Pancasila tersebut. Ya, salah satu contohnya tadi, semua hal dilaksanakan dengan musyawarah, masyarakat selalu dilibatkan, tidak memandang apakah dia itu memang asli domisili di sini ataukah dia adalah pendatang, seperti itu. Jadi semuanya sama. Terima kasih Kak. Sikap apa yang harusnya dimiliki generasi muda menurut Bapak? Sikap yang harus dimiliki generasi muda dalam menanamkan nilai Pancasila. Sikap ya, kalau terkait dengan tantangan tadi, maka sikap yang paling penting itu adalah kritis. Saya pikir generasi muda saat ini harus benar-benar kritis, kemudian jeli melihat, artinya tidak sembarangan kemudian berpihak, ya kan, tapi benar-benar bisa melihat dari perspektif yang lebih luas, karena tentunya informasi yang didapatkan kan lebih luas ya, lebih banyak begitu kan ya, lebih banyak. Nah, supaya bisa mendapatkan penilaian yang benar-benar akurat begitu, Anda nggak salah, generasi muda ini nggak salah langkah, maka ya harus bisa memilah-milah informasi, dan tentunya didasarkan pada nilai-nilai yang kita yakini gitu kan. Dalam hal ini kalau misalkan kita berbicara tentang Pancasila, maka Pancasila sebagai ideologis, Pancasila sebagai panduan kehidupan gitu kan, itu harus terpatri betul-betul. Apa harapan Bapak terhadap mahasiswa sebagai calon intelektual dan warga negara di masa depan? Negara ini sangat bergantung pada generasi mudanya, maka mahasiswa khususnya, Anda adik-adik mahasiswa ini ada pada fase yang sangat penting, saya bilang, karena setiap keputusan yang Anda ambil pada saat ini itu akan menentukan masa depan Anda. Saya pikir seperti itu. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, Anda harus memperkaya wacana, Anda harus memperkaya literasi, dan kemudian bijak dalam mengambil keputusan, kritis, ya. Dan itu nanti akan menentukan seperti apa Indonesia nanti ke depannya. Karena kalau Anda lihat apa yang terjadi saat ini gitu kan, ya gambarannya dulunya mungkin seperti apa begitu ya. Itu pasti akan ada hukum apa, tanam dan tuai gitu kan ya, tabur tuai itu pasti ada gitu kan. Jadi ya harapan saya tetap semangat nih adik-adik mahasiswa. Terima kasih Pak. Oke. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kelompok minoritas, baik itu agama, suku, ataupun penyandang disabilitas, merasa diterima dan dilindungi? Oke, kalau point of view saya sebagai masyarakat, bukan sebagai penentu kebijakan begitu ya. Kalau misalkan sebagai penentu kebijakan, tentunya ini akan, kalau memastikan ya mungkin akan ngecek,
bahwa setiap kegiatan pasti harus ada unsur-unsur itu begitu kan. Tapi setidaknya saya sebagai warga biasa begitu, eh, ketika ada kesempatan ya menyarankan nih kepada pengambil kebijakan bahwa ini loh, teman-teman misalkan yang di sini ada bakti luhur gitu ya, teman-teman dari bakti luhur bisa dilibatkan, dan itu terjadi sebenarnya seperti kegiatan 17 Agustusan. Kalau misalkan di sini ini teman-teman selalu diajak, ya kan, selalu diajak dari bakti luhur, selalu dilibatkan, bukan hanya sebagai pengisi acara, tapi mereka yang contoh yang kemarin itu mereka dilibatkan dari kepanitiaan dari awal, lomba-lomba apa sampai terakhir pembubaran panitia selesai, ya mereka ikut terlibat seperti itu. Terima kasih Pak. Menurut Bapak, apakah menjaga kelestarian alam juga merupakan bentuk pengamalan Pancasila dalam menjaga kelestarian alam? Saya pikir ya, dan itu mutlak, karena kalau dalam kepercayaan saya, agama Islam, bahwa manusia diturunkan ke bumi itu adalah sebagai khalifah. Sebagai khalifah itu berarti sebagai penguasa di sini. Tapi penguasa ini bukan dalam konteks mengeksploitasi sebenarnya, tapi lebih pada aspek bagaimana memanfaatkan dan melestarikan alam ini supaya apa? Supaya bisa bisa terus dialami sampai hingga anak cucu kita nanti gitu kan. Ya walaupun ternyata kalau kita lihat ya yang merusak juga manusia juga kalau bumi ini gitu ya, gitu kan ya. Cuman saya pikir itu bahkan itu sudah digambarkan di film-film dan segala macam. Bahkan kalau misalkan Mbak kemarin sempat lihat misalkan film yang populer aja Marvel gitu kan, iya kan itu kan, semuanya tema-temanya seperti itu, karena sebetulnya adalah ya bagaimana kita bisa hidup kalau misalkan lingkungan kita itu rusak, nggak ada kita hidup, kita bernafas membutuhkan oksigen diserap oleh Tuhan, ya kan. Tapi bukan cuma sekedar udara saja, tanah yang kita pijak ini kalau misalkan seperti Sumatera kemarin itu kan sangat merugikan gitu ya. Bagaimana bayangin kita biasanya jalan tenang seperti itu, jadi tanah yang kita injak kemudian bukannya bergetar, itu kemudian tanah yang keras ini kemudian kayak jadi cair begitu kan, itu kan mengerikan sekali ya. Apa kemudian harapan hidup manusia nggak ada, dan akhirnya di situ itu kita kembalikan ke mana? Kalau usah jauh-jauh ya berarti sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalau misalkan kita percaya pada sila satu, berarti kita merujuk pada ajaran agama kita masing-masing, dan saya yakin ajaran agama manapun itu sebenarnya selalu seiring dengan masalah ekologi, pasti seperti itu. Terima kasih Pak. Jika Bapak bisa menitipkan satu pesan atau satu kunci tentang Pancasila yang harus diingat selamanya oleh generasi mendatang, apa pesan yang Bapak ingin sampaikan? Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya agak susah, karena saya sendiri sebenarnya sedang berusaha juga untuk menjadi warga negara yang baik setidaknya gitu kan ya, dalam hal ini
dan tentunya eh, berdasarkan ideologi Pancasila, kemudian dan Undang-Undang Dasar 45 begitu kan. Ya pesan saya mungkin akhirnya ya teman-teman, ya kita semua harus berusaha dengan sebaik-baiknya menjaga bangsa kita ini, ya kan? Karena siapa lagi yang bisa menjaga bangsa ini kalau bukan kita, bukan kita ya. ya kan? Akan ada banyak sekali usaha-usaha, tantangan-tantangan yang yang berusaha untuk menggantikan itu atau apapun gitu. Entah itu sifatnya secara ideologis atau aktivitas personal gitu kan ya, yang itu merugikan. Saya nggak perlu cerita, saya yakin teman-teman mahasiswa semuanya sudah paham kondisinya seperti apa begitu kan. Ya sebisa mungkin, sekuat mungkin, karena kita cinta dengan negara ini ya harus kita perjuangkan, ya kan? Justru ini perjuangannya jauh lebih berat, seperti katanya Bung Karno bahwa perjuangan zaman dahulu kalau melawan penjajah lebih mudah dibandingkan sekarang. Karena sekarang itu ya yang kita hadapi ya kita tidak bisa membedakan, yang sekarang agak susah, belum lagi kalau sudah terkait dengan hoax dan segala macam itu kan ya. Karena usaha-usaha seperti itu ada, bayangin aja kemarin sempat beberapa waktu yang lalu membaca berita ada ya yang istilah buzzer gitu kan ya, ternyata buzzer itu ada yang bukan manusia, ada juga dengan buzzer orang berdebat, debatnya sama mesin, tapi mesin kan dengan program. Bayangin, hanya untuk memaksakan hanya untuk mengkondisikan satu hal gitu kan, itu terjadi seperti itu. Ini kan sangat disayangkan. Fitnah akan jauh lebih besar, akan lebih susah kita. Jadi ya keteguhan diri kita yang harus kita buat seperti itu. Karena kalau percaya dengan Pancasila, kalau kita memiliki ideologi Pancasila, maka sebenarnya itu tidak pernah menyalahi apa yang ada dalam ajaran agama kita masing-masing. Terima kasih Pak sudah membantu saya dalam membagi tugasnya. Sama-sama. Saya izin ini Pak upload di YouTube. Boleh. Terima kasih Pak. Boleh Mbak.